Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Laili Nur Fauziah. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Laili. Pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan Bapak Kasmari untuk menerangkan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang jaringan tumbuhan? Nah, untuk yang belum mengetahuinya, Ibu akan menjelaskan lebih detail di slide-slide yang akan Ibu terangkan. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada 4 jaringan, yaitu jaringan embrionik atau meristem, kemudian ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, meristem lateral ini dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan pada tumbuhan. Pembelahan sel tumbuhan terjadi di tempat yang terbatas, yaitu pada bagian tertentu saja. Bagian tersebut memiliki sifat embrionik, yakni memiliki kemampuan untuk membelah. Jaringan embrionik ini disebut juga jaringan meristem. Nah, meristem terus tumbuh dan melakukan spesialisasi membentuk jaringan. Proses tersebut dinamakan diferensiasi. Jaringan yang terbentuk tidak bersifat embrionik seperti meristem. Jaringan seperti itu dinamakan dengan jaringan dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan embrionik. Nah, berdasarkan letaknya, meristem dapat dibedakan menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ atau menyelubungi organ tempat ditemukannya. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Berdasarkan asalnya, meristem dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama meristem primer. Meristem ini terbentuk langsung dari sel-sel embrionik. Sedangkan yang kedua, meristem sekunder, yaitu meristem ini terbentuk dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah meristem apikal. Meristem ini terletak pada ujung akar dan ujung batang. Kemudian meristem interkalar. Meristem ini terletak di antara jaringan dewasa. Contohnya terdapat pada ruas rumput-rumputan. Nah, untuk jaringan dewasa ini dibagi menjadi beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan pembuluh, jaringan gabus, dan jaringan kambium pembuluh. Jaringan epidermis. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Jaringan epidermis ini terletak di bawahnya kutikula. Nah, ini adalah epidermis bagian atas, sedangkan epidermis bagian bawah ada di bawahnya parenkim. Nah, sel epidermis ini memiliki dinding sel yang tebal, namun tidak memiliki kloroplas. Pada jaringan epidermis tidak ditemukan ruang interseluler. Sel-sel epidermis terletak secara berdempetan sehingga terlihat kompak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang memiliki bentuk sel segi 6 dan memiliki diameter yang sama ke berbagai arah atau isodiametris. Jaringan parenkim memiliki dinding sel yang tipis dengan ruang interseluler yang cukup banyak. Letak inti selnya mendekati dasar sel atau bersifat basalis. Sel parenkim ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan cadangan. Makanan cadangan ini ditemukan dalam bentuk larutan pada vakuola atau dalam bentuk partikel padat pada sitoplasma. Yang selanjutnya adalah jaringan kolenkim. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Ukuran dan bentuk kolenkim ini cukup beragam. Pada umumnya, sel ini berbentuk segi 6. Pada potongan membujur, sel ini terlihat memanjang. Dinding sel kolenkim telah mengalami penebalan oleh selulosa atau pektin. Akibat adanya penebalan pada jaringan kolenkim, kekuatan jaringan atau organ dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, jaringan kolenkim dikelompokkan sebagai jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Yang selanjutnya adalah jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang dindingnya telah mengalami penebalan sekunder dengan adanya zat lignin. Sel sklerenkim dapat dibedakan berdasarkan bentuk, asal, dan perkembangannya.
Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenkim dibedakan menjadi sklerait dan sel serabut. Sel sklerait merupakan sel mati dan ditemukan pada sel-sel penyusun tempurung kelapa atau Cocos nucifera. Yang selanjutnya adalah jaringan pembuluh. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah xilem dan phloem. Nah, xilem ini berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun dan ke bagian tumbuhan lainnya. Kemudian kalau phloem itu ada fungsinya itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk yang lebih jelasnya kalian bisa melihat gambar yang ada di slide ini. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan gabus atau sel gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Lapisan gabus memiliki pori-pori seperti spons yang berfungsi melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya agar tidak banyak kehilangan air. Nah, jaringan gabus ini terletak di bagian bawah epidermis. Kemudian ada jaringan kambium pembuluh. Jaringan kambium pembuluh atau kambium vaskuler merupakan jaringan tumbuhan yang bersifat embrionik, yaitu aktif membelah. Kambium dapat dibedakan menjadi kambium intravaskuler dan kambium intervaskuler. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium intravaskuler. Nah, sementara itu kambium intervaskuler merupakan kambium yang terdapat di antara bekas pembuluh dan dapat membentuk jari-jari empulur. Nah, kambium ke arah luar akan membentuk phloem, sedangkan ke arah dalam kambium akan membentuk xilem. Pada masa pertumbuhan, aktivitas kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan dengan aktivitas kambium ke arah luar. Hal ini menyebabkan kulit kayu lebih tipis daripada kayunya, begitu. Sekian untuk penjelasan dari Bu Laili. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.